Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas dua topik besar. Yang pertama, artikel tentang hasil RUPS suatu saham di tahun 2025. Dan yang kedua, simulasi dividen dalam jangka panjang. Saham yang akan kita bahas adalah saham TLKM. Artikelnya dengan judul sebagai berikut. Hasil RUPS Telkom 2025. Putuskan bagi-bagi dividen 21 triliun. Artikel ini saya kutip dari kompas.com dan ditulis pada tanggal 27 Mei 2025. Artikelnya sebagai berikut. PT Telkom Indonesia atau dengan kode TLKM baru saja melakukan rapat umum pemegang saham. Hasil RUPS 2025 adalah perombakan jajaran direksi dengan detail yang bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. RUPS Telkom hari ini mengangkat Dian diangkat sebagai Dirut Telkom yang baru menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ririk Ardiansyah. Dian bukan orang baru di industri telekomunikasi. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama EXCL. Di eranya, XL melakukan merger dengan PT Smartfren. Untuk detailnya bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, kita akan fokus membahas terkait hasil RUPS dari sisi dividennya. Selain penunjukan Dian sebagai Direktur Utama Telkom yang baru, hasil RUPS Telkom hari ini adalah keputusan pembagian dividen untuk para pemegang saham sebesar 212,46 per lembar saham. RUPS Telkom 2025 memutuskan Telkom Indonesia bakal membagikan dividen sebesar 21 triliun atau 89% laba bersih sebagai dividen Telkom tahun 2025. Adapun laba TLKM sepanjang tahun 2024 mencapai 23,6 triliun dan 21 triliunnya dibagikan dalam bentuk dividen. Sisa laba bersih setelah dikurangi rencana pencairan dividen Telkom 2025 yakni sebesar 2,59 triliun atau 11% akan dibukukan sebagai laba ditahan. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan alokasi dividen sebesar ini yang mencapai 89% laba bersih merupakan hal yang wajar ataukah angkanya sudah terlalu besar atau mungkin bagi kamu terlalu kecil? Sebagai informasi saja, dividen Telkom di tahun 2025 ini sangat besar, ditopang oleh kinerja keuangan Telkom Indonesia yang memang cukup apik. Perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebanyak 150 triliun. EBITDA secara konsolidasi mencapai 75 triliun dengan margin EBITDA tetap terjaga pada 50%. Dalam RUPS ini, para pemegang saham Telkom Indonesia juga menyetujui langkah perseroan melaksanakan rencana pembelian saham kembali atau buyback dengan nilai transaksi maksimal 3 triliun. Artinya Telkom di sini membagikan dividen dengan angka yang jumbo dan memiliki rencana buyback juga dengan nilai transaksi yang jumbo. Nah, sekarang mari kita bahas sekilas tentang simulasi dividen TLKM. Apakah yang saat ini sedang floating loss tetap rugi ataukah terselamatkan dengan adanya dividen? Seperti yang kamu baca pada artikel tadi, diisukan Telkom ini akan membagikan dividen sebanyak 212,46 per lembar saham. Dan sebagai informasi juga, mohon cek lagi data yang saya tampilkan ini karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Kita lihat dulu dari sisi growth-nya. Dividen Telkom di tahun 2025 mungkin sekitar 212,46. Jika dibandingkan dengan dividen tahun 2024 sebanyak 178,5, itu artinya terjadi kenaikan sekitar 19,03% atau jika kita kurangi secara nominalnya, maka akan diperoleh nominal kenaikan untuk dividen per share-nya sekitar 33,96 per lembar saham. Nah, kita bandingkan dengan pencapaian labanya. Laba di tahun 2023 yang dibagikan menjadi dividen di tahun 2024 adalah 24,5. Sedangkan laba di tahun 2024 yang akan dibagikan menjadi dividen di tahun 2025 adalah 23,6. Bisa kamu lihat di sini, dari 24,5 ke 23,6 terjadi penurunan laba. Dan artinya dengan adanya kenaikan dividen per share, laba perusahaan sebenarnya mengalami penurunan. Yang mana jika kita hitung secara sekilas, kita akan memperoleh angka sebagai berikut. Kita kurangi dulu untuk angka laba di tahun 2024 dikurangi dengan tahun 2023. Kemudian hasilnya kita bagi dengan laba di tahun 2023. Maka akan diperoleh penurunan laba sekitar 3,7%. Dan artinya, dengan penurunan laba ini, dividen Telkom malah mengalami kenaikan untuk angka dividen per share di tahun 2025 mencapai 19,03% atau naik Rp33,96 per lembar saham. Itu artinya di sini terjadi kenaikan dividen payout ratio sehingga meskipun labanya mengalami penurunan, dividen per share-nya mengalami kenaikan. Nah, dengan artikel yang tadi kita baca, dengan angka dividen payout ratio-nya yang mencapai di atas 85%, apakah itu merupakan suatu hal yang baik jika kita mempertimbangkan untuk
untuk misalkan saham-saham BUMN lainnya, contohnya saja seperti Bank Mandiri, Bank BRI yang memiliki porsi dividen payout ratio yang di bawah dari 89%. Nah, itu artinya apakah untuk payout ratio Telkom ini memang sudah cukup besar jika dibandingkan dengan perusahaan BUMN lainnya, ataukah memang pada saat ini kondisinya memang cukup wajar dengan angka payout ratio yang mencapai di atas 85%. Tentu sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak saham-saham BUMN yang mencetak laba jumbo, dividen payout rasionya di tahun 2025 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu tentu akan berdampak kepada kenaikan dividen per share-nya. Tapi kita tidak boleh hanya terfokus di situ saja. Kamu tentu ingat bahwa jika laba dibagikan menjadi dividen menjadi lebih besar, maka artinya laba yang ditahan menjadi lebih kecil. Karena porsi dividen payout rasionya itu akan menentukan juga berapa persen laba yang akan ditahan. Contohnya sebagai berikut. Misalkan, perusahaan memiliki pencapaian laba sebanyak 100. 70-nya dibagi dalam bentuk dividen. Berarti sisa yang ditahan adalah 30% yang bisa digunakan untuk ekspansi usaha ataupun untuk rencana pengembangan bisnis ke depannya. Tapi jika misalkan 90% dibagikan dalam bentuk dividen, itu artinya hanya tinggal 10% saja yang bisa disimpan menjadi laba ditahan yang bisa digunakan untuk ke depannya. Nah, itu artinya dengan kondisi seperti ini, apakah perusahaan-perusahaan yang membagikan dengan dividen payout ratio yang jumbo bisa memiliki prospek yang masih menarik di kemudian hari? Karena ingat, saldo laba ditahan ini akan berkaitan dengan satu komponen, yaitu ekuitas. Karena saldo laba ditahan ini akan tersimpan di komponen ekuitas. Dan ekuitas ini tentunya akan berpengaruh kepada satu aspek, yaitu book value. Atau kita sebut juga dengan modal per lembar. Nah, itu artinya dengan kondisi seperti ini, akan ada satu valuasi yang berpengaruh, yaitu PBV. Karena PBV ini akan berbicara tentang price atau harga saham dan book value atau modal per lembar. Kamu sudah bisa melihat keterkaitan antara dividen yang dibagikan, laba ditahan, komposisi ekuitas, bagaimana book value, dan lain sebagainya. Silahkan kamu mempertimbangkan apakah semakin besar payout rasio dividen dari suatu perusahaan itu akan semakin baik atau tidak. Memang ini seperti pedang bermata dua. Di satu yang sisi, kita memiliki payout rasio yang semakin besar dan artinya dividen per share juga semakin besar. Tapi di sisi yang lain, hal itu akan berkaitan dengan ekuitas yang tidak bisa bertumbuh dengan lebih maksimal lagi. Nah, sebagai informasi, jika kamu melihat data rekapan ini, akan diperoleh angka Rp2.128 per lembar saham untuk total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2009 hingga tahun 2025. Tapi sebagai informasi juga, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saya sudah menyesuaikannya berdasarkan stock split 1:5 yang pernah dilakukan pada tahun 2013. Tapi ingat, silakan kamu cross check lagi, karena bisa saja terjadi kesalahan penginputan atau pengetikan. Nah, bisa kamu lihat di sini, dengan total dividen per share sejak tahun 2009 hingga tahun 2025 yang mencapai 2.128, itu artinya orang-orang yang membeli saham Telkom ini di bawah dari 2.128 pada tahun 2009 sebenarnya sudah balik modal hanya dari dividen yang mereka terima dalam beberapa tahun ini. Nah, ini juga merupakan satu hal yang penting karena dengan adanya kondisi seperti ini, orang-orang yang dulunya membeli saham Telkom ini sejak lama masih hold hingga saat ini, meskipun harga saham Telkom mengalami naik turun, tapi sebenarnya mereka sudah balik modal. Di sisi yang lain, mari coba kita hitung. Dengan angka dividen 212,46 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.820, kita akan memperoleh dividen yield berapa persen? Mari coba kita hitung secara sekilas. Berapa persen dividen yield yang akan kita peroleh untuk saham Telkom ini? Nah, dengan data ini kamu bisa lihat dividen yieldnya sekitar 7,5%. Angka dividen yield yang bisa dikatakan cukup menarik untuk saham Telkom jika dibandingkan dengan data historinya. Tentu saja kamu tentu sudah tahu bahwa selain Telkom, saham-saham BUMN di tahun 2025 memiliki angka dividen yield yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena harga sahamnya turun, dividen per share-nya cenderung mengalami kenaikan. Sebut saja BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Telkom ini juga unik karena jika kamu lihat sini memang dari angka tertingginya yang pernah di atas 4.500, harga sahamnya pernah turun hingga di bawah 2.500. Itu artinya sudah terjadi penurunan sekitar lebih dari 50%. Dan saat video ini dibuat di angka 2.820 sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup besar dari harga terendah yang pernah dicapai di tahun 2025. Itu artinya sebenarnya angka dividen yield ini bisa lebih tinggi dibandingkan 7.500. Contohnya saja, misalkan kita menggunakan angka harga saham 2.400. Maka dividen yieldnya bisa mencapai 8,9%.
Tapi kembali lagi, siapa yang bisa menebak bahwa bottom harga saham Telkom di tahun 2025 berada pada angka di bawah 2.500? Tentu hal itu cukup mustahil, sehingga kita harus menggunakan angka rata-rata agar supaya memperoleh dividen yield yang rata-rata dan lebih realistis lagi. Tapi di sisi yang lain bisa kamu lihat, dengan pola yang terjadi untuk grafik harga saham Telkom, kamu bisa lihat bahwa harga saham ini cenderung bergerak pada pola yang berulang. Contohnya, di sebelum tahun 2016 harga sahamnya cenderung turun. Pada tahun 2017 harga sahamnya mengalami kenaikan dan mencapai all time high. Tapi pada tahun 2020 kembali turun lagi dan kemudian naik lagi pada tahun sekitar 2022. Dan pada tahun 2025 ini harga sahamnya kembali mengalami penurunan. Tapi jika kamu menarik garis, kamu akan menemukan informasi bahwa harga terendah yang dicapai di tahun 2025 ini sudah lebih rendah dibandingkan harga terendah di tahun 2015 dan tahun 2020. Itu artinya apakah kenaikan harga saham Telkom ini hanya sementara saja karena adanya sentimen dividen dengan yield yang jumbo dan kemudian akan mengalami penurunan yang lebih drastis lagi? Ataukah ini merupakan momen dari membalikan arah Telkom untuk mengalami kenaikan harga saham? Silakan kamu analisa berdasarkan dua sudut pandang. Yang jelas, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, di Q1 tahun 2025, labanya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024, Q1 tahun 2023, Q1 tahun 2022, Q1 tahun 2021, dan Q1 tahun 2020. Sehingga silahkan kamu pertimbangkan bagaimana prospek saham Telkom ini ke depannya. Selalu disclaimer on. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas topik tentang average down lagi. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan lihat plus minus dari average down. Dan nantinya, kita akan masuk kepada simulasi perhitungan. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana dampak naik turun portofolio secara keseluruhan? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama. Apa plus minus dari average down? Kita bahas dulu untuk hal positifnya. Yang pertama, harga rata-rata akan menjadi lebih rendah. Tentu ini merupakan tujuan utama dari average down, di mana jika kita melakukan pembelian pada harga yang lebih rendah, secara tidak langsung, hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi lebih rendah juga. Untuk topik ini, kita akan lihat pada simulasinya nanti. Nah, tapi meskipun ada sisi positifnya, ada juga orang-orang yang berpendapat sisi sebaliknya. Meski harga rata-rata jadi lebih rendah, jika saham turun lebih dalam, floating loss jadi lebih besar secara nominal. Ini merupakan perbandingan terbalik antara poin plus dan minusnya. Meski harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, katakanlah dari yang awalnya 5.000 turun ke angka 4.500. Tapi karena jika melakukan average down, jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak, otomatis jika harganya turun lagi dari 4.500 ke 4.000, maka floating loss dalam nominalnya akan menjadi lebih besar dibandingkan kita tidak melakukan average down. Kita masuk kepada poin plus kedua. Bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Ini juga berkaitan dengan poin pertama. Semakin rendah harga sahamnya, maka dengan asumsi dividen per share yang tetap, dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Itulah alasan kedua kenapa orang tertarik untuk melakukan average down. Bukan hanya mencari harga rata-rata yang lebih rendah, tapi mencari saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang sama di masa depan. Meskipun ada satu perusahaan yang konsisten membagi dividen, katakanlah dengan payout ratio sekitar 60% setiap tahunnya. Tapi di masa depan, katakanlah di tahun depan, kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan tetap membagikan dividen dengan payout 60%. Bisa saja payoutnya turun menjadi 50%, 40%, atau bahkan mungkin tidak membagi dividen. Sehingga statement kedua terkait memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi belum sepenuhnya benar, karena di sini tidak ada kepastiannya. Poin plus ketiga, jika harganya naik, keuntungan jadi lebih besar. Tentu berkaitan juga dengan poin pertama, karena kita sudah memiliki harga rata-rata yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Apabila harganya nanti naik di kemudian hari, keuntungan secara nominal bisa menjadi lebih besar dan pemegang saham bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi ada sisi minusnya juga. Jika harganya tambah turun, kerugian jadi lebih besar.
Pada poin plusnya kita melihat jika harganya naik, tapi pada poin minusnya kita melihat hal yang sebaliknya. Bagaimana jika harganya tambah turun? Bukan naik ke angka misalkan dari 5.000 ke 6.000, tapi malah turun dari 5.000 ke 3.000. Tentu saja kerugian kita akan menjadi lebih besar. Itu artinya selain kita mempertimbangkan potensi keuntungan, kita juga harus memiliki mitigasi risiko apabila harga ternyata bukan naik tapi malah turun. Poin keempatnya, poin plus memberikan ketenangan karena masih punya dana cadangan untuk beli lagi di harga bawah. Ini merupakan efek psikologi. Saat kita masih memiliki sisa dana dan saat kita akan melakukan average down, tentu kita akan berharap harga akan turun lebih dalam lagi. Dan hal itu setidaknya seperti dalam tanda kutip memberikan ketenangan kepada kita bahwa meskipun harga turun, saya masih punya dana untuk melakukan pembelian lagi dengan alasan yang ada pada poin pertama dan yang kedua, yaitu akan menurunkan harga rata-rata dan yang kedua bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi ada poin minusnya. Ketenangan yang dirasakan sebenarnya ilusi, karena sebenarnya psikologi khawatir juga jika harga turun terus. Bagi orang-orang yang memiliki sudut pandang minus, mereka menganggap bahwa ketenangan itu yang dibenarkan di poin plus ini sebenarnya itu hanya ilusi, karena sebenarnya mereka juga khawatir akan harga yang terus turun. Artinya meskipun mereka masih punya sisa dana untuk melakukan average down, sebenarnya konsep berpikir tentang dividen yield yang lebih tinggi dan menurunkan harga rata-rata itu merupakan sebuah pembenaran saja atau bisa dikatakan ilusi. Karena pada intinya portofolio tetap masih turun, harga saham tetap masih turun, dan kemungkinan mereka juga masih mengalami floating loss. Poin kelima, meski saat ini floating loss, tapi di masa depan bisa berubah menjadi floating profit. Itu merupakan orang-orang dari sudut pandang yang ingin average down. Sedangkan bagi mereka yang kurang setuju dengan average down akan mengatakan seperti ini. Tidak ada jaminan di masa depan harga akan naik, malahan bisa turun lebih dalam lagi. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bagi orang-orang yang wajib average down, mereka akan memiliki harapan bahwa harga akan naik. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang menentang average down, mereka akan menganggap bahwa jika kita beli, jika harganya turun lebih dalam, maka floating loss akan menjadi lebih besar. Dan itu artinya tidak ada jaminan di masa depan harga bisa naik, bisa saja turun lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan 5 poin pembahasan terkait sudut pandang orang-orang yang ingin average down dan mereka yang tidak mau average down. Sekarang mari coba kita simulasikan terkait perhitungan yang lebih detail agar supaya kamu memperoleh informasi yang lebih utuh. Nah, sebagai informasi juga, tabel ini merupakan bonus yang akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Untuk info pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Misalkan di sini, kita membeli pertama pada harga Rp6.000 sebanyak 1.000 lembar saham. Nah, apabila harganya turun ke angka 5.000, kita beli lagi 1.000 lembar saham. Saat harganya turun ke angka 4.500, kita tambah beli lagi. Ke angka 4.000, kita beli lagi. Ke harga 3.500, kita beli lagi. Itu artinya apabila harga sahamnya turun ke angka 3.500, harga rata-rata kita menjadi 23,91 untuk floating loss-nya. Nah, hal ini tentu berbeda. Misalnya, kita tetap hanya membeli satu kali di harga 6.000 dan harganya turun ke angka 3.500. Floating loss kita menjadi 41%. Ini tentu berbeda jika sebelumnya kita bandingkan dengan 23%. Kamu bisa lihat perbedaan mencoloknya. Dengan harga rata-rata average 4.600, jika harganya berada di angka 3.500, artinya floating loss kita adalah 23,9%. Tapi di sisi yang lain, jika tidak melakukan average down, floating loss kita secara persentase lebih besar, yaitu 41,6%. Nah, ini merupakan perbandingan pertama terkait persentase apabila melakukan average down dan tidak melakukan average down. Tapi kita tidak boleh hanya melihat di situ saja. Apabila kita melakukan average down berarti kita memiliki 5.000 lembar saham dengan asumsi pembelian 1.000 lembar saham untuk masing-masing harga. Itu artinya angka 23,91% ini harus kita kalikan dengan 5.000 lembar. Di sisi yang sebaliknya, jika kita tidak melakukan average down, maka harga beli kita hanya 6.000 tapi masih memiliki 1.000 lembar saham saja. Itu artinya meskipun floating loss kita sebanyak 41,6%, tapi angka itu kita hanya kalikan 1.000 lembar saja. Nah, tentu saja perbedaan persentase ini dan perbedaan terkait jumlah lembar akan mempengaruhi total portofolio untuk floating loss-nya. Mari coba kita hitung secara sederhana. Misalkan, orang yang satu yang tidak melakukan average down memiliki floating loss 41%. Tapi, orang ini memiliki jumlah lembar saham yang hanya 1.000 lembar saham.
Itu artinya apabila kita kalikan secara sederhana, maka floating loss katakanlah sekitar di angka 410. Ingat, ini hanya simulasi saja. Untuk detail pastinya silahkan kamu lakukan perhitungan dengan lebih akurat. Nah, apabila mereka yang melakukan average down katakanlah, misalkan floating loss mereka 23%. Tapi 23% ini dari 5.000 lembar saham, karena mereka melakukan pembelian setiap average down. Itu artinya kita kalikan untuk persentase dan lembar sahamnya. Nah, untuk floating loss-nya secara nominal dengan persentase yang lebih kecil yaitu minus 23, tapi memiliki jumlah lembar saham lebih banyak yaitu 5.000 lembar, maka nominalnya floating loss akan lebih besar. Yang awalnya 410 jika tidak average down, tapi menjadi 1150 jika melakukan average down. Ini merupakan sudut pandang yang lain terkait harga rata-rata dan nominal floating loss di portofolio. Bisa kamu lihat di sini. Meskipun secara persentase orang yang melakukan average down nominalnya lebih kecil yaitu 23%, tapi secara total portofolio floating loss-nya tetap lebih besar karena mereka memiliki lembar saham yang lebih banyak. Di sisi yang sebaliknya, meskipun yang tidak melakukan average down persentase floating loss-nya lebih besar, yaitu 41%, tapi untuk nominalnya floating loss menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang melakukan average down. Nah, ini kita bahas dari sisi minusnya. Bagaimana jika kita bahas dari sisi plusnya? Orang-orang yang melakukan average down akan mengalami keuntungan yang lebih besar, misalkan katakanlah harga sahamnya kembali lagi ke harga awal yaitu Rp6.000. Di sini ada floating profit sekitar 30,43% bagi mereka yang melakukan average down. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan average down, tentu mereka tidak menghasilkan keuntungan karena harga beli mereka adalah Rp6.000 dan harganya kembali ke harga beli, itu artinya mereka tidak memperoleh profit sedikit pun. Dan mungkin saja masih ada sedikit rugi karena ada fee beli dan jual yang harus diperhitungkan. Nah, ada pembahasan lain lagi untuk dividend yield. Mereka yang misalkan membeli di harga 6.000 dan tidak melakukan average down, katakanlah misalkan perusahaan membagikan dividen dengan angka 350. Itu artinya apabila kita bagi 350 dibagi Rp6.000, akan diperoleh persentase dividen yield sekitar 5,8%. Tapi bagi mereka yang melakukan average down dan harga rata-ratanya menjadi 4.600, coba kita bagi untuk persentase dividen yield-nya. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Kita hitung secara persentase. Nah, ternyata persentase dividen yield-nya naik menjadi 7,6%. Dari yang awalnya 5,8 menjadi 7,6. Itu artinya semakin rendah harga rata-rata juga akan berpengaruh kepada dividen yield-nya. Meski begitu, kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya. Kita tidak tahu di masa depan apakah angka porsi dividen yield-nya ini akan seperti ini, atau bisa lebih tinggi, atau juga bahkan bisa lebih rendah. Itu artinya di pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu penting bagi kamu memiliki mitigasi risiko sebaik mungkin sebelum mengambil keputusan. Silahkan kamu mau average down, tapi silahkan juga jika kamu tidak mau melakukan average down. Ini merupakan pilihan bagi kamu dan juga tergantung kepada sahamnya. Seperti yang saya katakan tadi, jika average down dan harga naik, tentu itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi sebaliknya, jika terus average down dan ternyata harga tambah turun di masa depan, itu merupakan sebuah kerugian. Di sisi sebaliknya juga berlaku seperti itu. Untuk itu sebaiknya kamu mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan keyakinan dan hasil analisa kamu sendiri. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi tetap menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.